Halo semua, saya Hedi. Nah, di Bursa Efek Indonesia terdapat beberapa alternatif pilihan investasi. Tidak hanya saham, tapi juga ada ETF. Namun selain itu juga ada satu lagi yang menjadi alternatif, yaitu DIRI atau dana investasi real estate. Menurut situs Bursa Efek Indonesia, DIRI itu merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada real estate atau properti. Objek tersebut berupa mall, perkantoran, apartemen, pergudangan, hotel, rumah sakit, dan lain-lain. Asetnya tersebut bisa dapat berupa aset bangunannya dan juga aset saham pada perusahaan properti. Jadi DIRI ini tidak jauh beda dengan ETF. Hanya saja ketika kita membeli suatu DIRI, maka sebagian besar asetnya berupa real estate atau saham perusahaan real estate. Sedangkan pada ETF bisa berupa saham atau obligasi. Namun tampaknya juga selain DIRI, terdapat pula DINFRA atau dana investasi infrastruktur. Serupa dengan DIRI namun lebih berfokus pada infrastruktur. Meskipun demikian, tampaknya DIRI dan DINFRA ini masih kurang berkembang di Bursa Efek Indonesia. Mengingat DIRI saja hanya terdapat 3 saat ini. Bahkan saya lihat hanya satu yang masih aktif. Sedangkan satunya lagi tampaknya sedang mengalami suspensi karena aktivitas aset properti di belakangnya telah berhenti akibat penurunan ekonomi di tahun 2020, yakni hotel. Serta yang satunya lagi yang merupakan aset pusat perbelanjaan juga tampaknya tidak bisa dilakukan pembelian. Sehingga yang tampaknya bisa kita beli saat ini hanyalah satu DIRI, yakni yang berkode XCID dengan aset portofolio berupa mall yang berada di kota Solo. Untuk DINFRA sendiri bahkan masih belum ada DINFRA yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Saya cukup tertarik dengan investasi pada DIRI ini selain karena rutin memberikan dividen dengan yield yang menarik untuk harga saat ini. Emiten ini juga bisa mendapatkan potensi capital gain yang luar biasa. Namun tampaknya risikonya cukup besar mengingat saat ini telah terjadi penurunan ekonomi, sehingga aset-aset terutama hotel dan pusat perbelanjaan mengalami penurunan pendapatan, sehingga dividen yang diterima semakin kecil. Namun bahkan dalam kasus DIRI XCID ini, dia masih mampu memberikan dividen dengan yield yang menarik, yakni masih di atas 3%. Ketika saya berusaha melakukan analisa terhadap DIRI ini, saya sempat kesulitan karena sifatnya yang berbeda dengan saham yang biasa kita perdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Karena dia tidak ada laporan keuangan, hanya laporan terkait pergerakan harga DIRI tersebut berikut dividennya. Sehingga metode analisa saya terhadap DIRI ini hanya ada 2, yaitu secara kualitatif, yakni dengan melihat secara langsung seperti apa aset yang dimiliki oleh DIRI ini. Yakni dalam kasus XCID ini asetnya berupa Solo Grand Mall, yang tampaknya merupakan sebuah mall yang besar di kota Solo. Saya sendiri kurang terlalu mengetahui karena saya tidak tinggal di Solo. Namun tampaknya mall ini cukup ramai dan menjadi pusat perbelanjaan pilihan bagi masyarakat sekitar. Jadi secara kualitatif DIRI ini cukup menarik. Kemudian secara kuantitatif saya hanya bisa menilainya dari dividennya. Dilihat dari historinya, DIRI ini rutin memberikan dividen sebanyak 4 kali dalam setahun dengan total dividennya yang cukup menarik. Bahkan sebelum
tahun 2020 saja, dividen yang dibagikan memiliki yield di atas 5%. Sehingga sangat menarik. Dan kita lihat dari grafik ini, saya berhasil mengumpulkan datanya sejak bulan Agustus 2013. Tampaknya dividennya semakin lama terus mengalami penurunan, namun tetap tinggi dan bahkan mengalami penurunan signifikan sejak bulan Agustus tahun 2020 akibat penurunan ekonomi tadi. Dan menariknya, pada bulan Maret 2021 dividennya mengalami peningkatan dibandingkan pada bulan Agustus dan November 2020, yakni dari sebelumnya hanya sekitar 0,7-an rupiah per lembar sahamnya menjadi di atas 0,8, sehingga kinerja dari mall ini masih tetap menjanjikan meskipun di tengah penurunan ekonomi. Jika kita mengatakan 3 dividen terakhirnya, maka yieldnya sebesar 3,7%. Pada harga XCID ini di harga 87 rupiah per lembar, sehingga dividennya masih cukup menarik dan saya sering mendapatkan potensi capital gain yang sangat besar, yakni pada waktu terakhir kali saya menjual diri ini di harga di atas 90, padahal saya hanya membelinya dengan harga rata-rata 82 rupiah, sehingga capital gainnya menjadi sangat besar, jauh melampaui dividennya. Dan juga secara historis, pergerakan harga dari diri ini juga memiliki fluktuasi yang menarik dan cenderung sideways. Jadi pada diri ini, keuntungan yang bisa kita dapat yakni dividennya yang menarik dan masih memiliki prospek, mengingat pada bulan Maret ini saja dividennya mengalami peningkatan, sehingga masih ada harapan untuk diri ini. Sedangkan risikonya juga sangat tinggi. Seperti yang saya bahas sebelumnya, terdapat diri yang mengalami suspensi dengan aset portofolio berupa perhotelan. Mengingat saat ini terjadi penurunan ekonomi dan berbagai pembatasan yang dilakukan pemerintah, sehingga kinerja banyak hotel mengalami penurunan signifikan. Bahkan beberapa di antaranya menghentikan kegiatan bisnisnya. Sebenarnya diri ini sudah disuspensi cukup lama, yakni sejak kurang lebih antara Mei atau Juni tahun 2020. Namun tampaknya masih belum ada kejelasan terhadap diri ini bagi investornya. Saya baca di forum investasi, data hingga saat ini proses likuidasinya juga belum selesai, sehingga hal tersebut bisa menjadi risiko terbesar pada diri ini, yakni ketika misalkan suatu mall atau suatu aset propertinya mengalami penurunan nilai atau bahkan hingga disuspensi, mungkin itu berarti kita kehilangan investasi kita pada diri tersebut. Jadi risikonya cukup tinggi. Kemudian untuk cara membelinya tidak jauh beda dengan membeli saham. Kita bisa membelinya langsung melalui aplikasi sekuritas dengan mengetik kode di tempat yang sama seperti kita mengetik kode emiten. Tinggal langsung saja kita ketik kode ETF tersebut, dan bahkan juga mekanisme jual dan belinya juga sama. Kita bisa memasang harga beli atau jual sebebasnya seperti pada saham, namun juga terdapat batasan harga tertinggi dan harga terendah yang bisa kita pasang. Jadi caranya sama saja dengan saham. Mungkin ada beberapa tips bagi kita yang mungkin tertarik mencoba membeli diri ini. Yang pertama yaitu kita harus tahu apa aset yang mendasarinya. Misalnya saja pada XCID ini saya menganalisa seperti apa asetnya dan saya melihatnya langsung melalui aplikasi peta, sehingga kita bisa mengetahui prospek dari aset ini. Kemudian yang kedua, perhatikan dividennya. Satu hal yang membuat diri ini menarik yaitu pembagian hasil dari kinerja aset properti tersebut berupa dividen. Jadi pada hotel misalnya, mungkin dividen yang didapat berasal dari penjualan kamar. Kemudian untuk mall, mungkin dividennya yang didapat dari
biaya sewa dari gerai-gerai yang ada. Jadi tentu tergantung pada situasi ekonomi dan bagaimana performa dari aset tersebut. Kita perlu melihat dividennya secara historis dan melakukan penilaian seperti apa tren dari dividen tersebut. Apakah mengalami peningkatan atau mengalami sideways atau bahkan mengalami penurunan. Jadi kita bisa tahu apakah di harga saat ini dividennya menarik atau tidak. Kemudian yang terakhir, diri ini memiliki risiko yang sangat tinggi, sehingga diversifikasi tetap harus dilakukan. Saya pribadi hanya membelinya dalam jumlah yang kecil, tidak sampai 1% dari total portofolio saya. Sehingga kalaupun misalnya diri XCID ini mengalami nasib yang sama seperti XCIS, saya tidak perlu khawatir karena saya hanya kehilangan uang kurang dari 1%, yang dengan sangat mudah ditutupi oleh keuntungan pada emiten lain. Jadi mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai diri ini. Saya sangat berharap diri dan DINFRA ini juga sangat berkembang di Bursa Efek Indonesia. Begitu pula dengan ETF yang tampaknya juga mengalami stagnasi karena masyarakat masih belum banyak mengenal ETF. Padahal prospeknya cukup bagus. Dan bahkan ada satu ETF yang saya lihat sangat bagus, yang di belakangnya ada aset berupa obligasi dan bahkan berani memberikan dividen sebulan sekali. Namun sayangnya ETF tersebut sangat tidak liquid. Jauh saya melihatnya tidak ada investor yang mau menjual ETF tersebut. Jadi saya sangat berharap alternatif yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia ini terus berkembang, sehingga bisa memberikan lebih banyak alternatif bagi investor. Baik, terima kasih sudah menonton, dan juga saya tidak bermaksud memberikan rekomendasi dan ataupun tidak merekomendasi. Segala keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan dari informasi ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi.